semuanya, perkenalkan nama saya Revalia Putri Avandi, NPM 240130100295, program studi akuntansi. Di sini saya dan teman-teman akan membahas soal tentang jurnal khusus. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari jurnal khusus. Jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Setiap terjadi transaksi, petugas pembukuan mengidentifikasi jenis transaksi yang terjadi dan mencatatnya ke dalam jurnal khusus. Jurnal khusus dengan jurnal umum itu berbeda. Selanjutnya, perbedaan dari jurnal khusus dan jurnal umum. Pada aspek format, jurnal khusus disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi sejenisnya. Pada jurnal umum, format jurnal terdiri atas tanggal, akun, keterangan, ref, dan jumlah yang terdiri atas debit dan kredit. Lalu pada aspek pencatatan, di jurnal khusus, transaksinya dicatat sesuai dengan jenisnya dalam beberapa jurnal yang sesuai. Pada pencatatan jurnal umum, semua transaksi dicatat hanya pada satu jurnal. Pada aspek posting ke akun buku besar, jurnal khusus dilakukan secara berkala. Misalnya setiap akhir bulan, tetapi tidak menutup kemungkinan setiap 2 minggu atau bahkan per minggu. Pada jurnal umum, posting buku besar dilakukan setiap hari, setiap terjadi transaksi. Pada aspek peruntukan, di jurnal khusus digunakan pada perusahaan yang besar di mana transaksi sejenis sering terjadi sehingga memerlukan pencatatan khusus. Pada jurnal umum, peruntukan cocok digunakan untuk perusahaan dagang yang masih kecil. Nama saya Salvebianti Anggita dan di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih manfaat dari jurnal khusus. Jadi, manfaat dari jurnal khusus itu yang pertama adalah memungkinkan pembagian pekerjaan atau spesialisasi. Yang kedua, memudahkan posting ke akun di buku besar. Lalu yang ketiga, ada memungkinkan pengendalian internal yang lebih baik. Dan yang terakhir, ada menghemat biaya. Nah, untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengelompokan transaksi pada jurnal khusus. Jadi, caranya yang pertama yaitu penjualan barang dagang secara kredit dicatat pada suatu jurnal khusus yaitu jurnal penjualan. Lalu yang kedua, pembelian barang dagang dan barang lainnya secara kredit dicatat pada suatu jurnal khusus yaitu jurnal pembelian. Dan itu pembelian barang dagang dan pembelian barang lainnya secara tunai dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Lalu yang ketiga, penerimaan uang tunai perusahaan itu dicatat pada suatu jurnal khusus yaitu jurnal penerimaan kas, yakni penerimaan piutang, penerimaan dari piutang tunai, dan penerimaan setoran modal pemilik. Dan yang keempat dan yang terakhir itu pengeluaran uang untuk keperluan berbagai kegiatan perusahaan itu dicatat pada satu jurnal khusus yaitu jurnal pengeluaran kas, yakni pembayaran utang dagang, pembelian barang dagang dan barang lainnya dengan tunai, pembayaran gaji, dan pembayaran selain gaji. Baik, sebelum kita ke materi selanjutnya, perkenalkan nama saya Rosita Evina Arvalinesa, NPM 24013010323. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penjualan. Jurnal penjualan di sini yakni jurnal khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan secara kredit. Penjualan secara tunai tidak dicatat pada jurnal penjualan, melainkan pada jurnal penerimaan kas. Pada slide ini ada bentuk jurnal penjualan, yang dimana ada nama perusahaan, jurnal penjualan, halaman, dan ada bentuk tabel sebagai berikut. Yang pertama ada tanggal, yakni tempat mencatat tanggal transaksi. Yang kedua ada nomor faktur. Untuk kolom kedua ini, tempat mencatat bukti transaksi pembukuan berupa faktur penjualan. Kolom selanjutnya yakni akun yang dikredit. Pada kolom 3, yakni tempat mencatat nama diri atau nama perusahaan kepada siapa kita menjual. Selanjutnya ada
referensi di kolom keempat, yakni tempat mencatat nomor buku besar pembantu setelah buku besar pembantu dicatat. Selanjutnya, syarat pembayaran pada kolom 5, yakni sebagai tempat mencatat syarat pembayaran, misalnya 2/10, N/30. Selanjutnya yang terakhir ada kolom piutang dagang sebagai debit dan penjualan sebagai kredit. Pada kolom 6, dicatat sebagai jumlah transaksi. Pada slide selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pembelian. Yang dimana jurnal pembelian adalah jurnal khusus untuk mencatat pembelian barang dagang dan harta lainnya secara kredit. Pada yang saya bahas kali ini yakni bentuk sederhana jurnal pembelian, yang dimana formatnya adalah nama perusahaan, jurnal pembelian, dan kolom sebagai berikut. Yang pertama ada tanggal. Kolom pertama untuk mencatat tanggal transaksi. Yang kedua ada nomor faktur. Di kolom kedua ini untuk mencatat nomor faktur. Yang ketiga ada akun yang dikredit. Dalam kolom yang akun dikredit ini, kolom ketiga, digunakan sebagai mencatat nama kreditur atau akun buku besar pembantu. Selanjutnya ada referensi. Pada kolom keempat untuk memberi tanda checklist jika akun yang dikreditkan pada buku besar pembantu telah dicatat. Selanjutnya, pada kolom kelima yakni syarat pembayaran. Pada kolom kelima untuk mencatat syarat pembayaran. Dan kolom terakhir yakni pembelian dalam debit dan utang dagang dalam kredit. Pada kolom 6 ini untuk mencatat jumlah pembelian dan utang dagang. Jurnal pembelian sebenarnya ada dua bentuk, yakni bentuk sederhana dan bentuk lengkap. Untuk bentuk lengkapnya akan dijelaskan pada teman rekan saya. Perkenalkan, nama saya Made Krisna Prastarana, NPM 240130101315. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang mencatat pembelian barang dagang dan harta lainnya secara kredit. Di sini terdapat bentuk kolom jurnal pembelian, yang dimana pada kolom 1 terdapat tanggal, kolom 2 terdapat keterangan. Keterangan ini biasanya diisi dengan nama perusahaan, dan kolom ketiga terdapat ref. Pada kolom debit terdapat syarat pembayaran, pembelian barang dagang, akun serba-serbi, dan pada akun serba-serbi pada bagian akun yaitu khusus mencatat nama akun selain pembelian barang dagang. Kemudian ada ref, ada jumlah pada akun serba-serbi, dan pada kolom kredit terdapat utang dagang. Selanjutnya yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai atau setara dengan uang tunai. Pada kolom jurnal penerimaan kas terdapat tanggal, keterangan. Pada kolom keterangan yaitu biasanya dicatat nama perusahaan. Kolom ketiga yaitu ref, dan pada kolom debit terdapat kas dan potongan penjualan. Pada kolom kredit terdapat piutang dagang, penjualan, serba-serbi, dan pada akun serba-serbi yaitu dicatat nama akun yang tercatat pada lajur serba-serbi. Kemudian ref, dan kolom terakhir yaitu jumlah dari akun serba-serbi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas sendiri adalah jurnal khusus untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang tunai dan atau setara dengan uang tunai. Di sini ada bentuk tabel jurnal penerimaan kas. Yang di atas ada nama perusahaan, lalu jurnal penerimaan kas, halaman, dan pada tabelnya ini ada keterangan tanggal, tempat terjadinya transaksi. Dan yang kedua ada keterangan tempat mencatat nama diri atau perusahaan
yang melunasi atau keterangan singkat transaksi. Dan yang ketiga ada ref, tempat memberi tanda checklist bahwa transaksi sudah dicatat di buku besar pembantu. Dan yang keempat ini ada kas, di debit, tempat mencatat jumlah uang yang diterima. Dan di debit ada juga pot penjualan. Yang kelima, tempat mencatat potongan penjualan. Dan pada tabel selanjutnya ada kredit, yaitu piutang dagang, tempat mencatat jumlah piutang dagang yang diterima. Dan yang ketujuh ada tempat mencatat jumlah penjualan tunai. Dan selanjutnya ada serba-serbi. Yang kedelapan ada akun, nama akun dari transaksi yang dicatat pada lajur serba-serbi. Yang kesembilan ada ref, dicatat jika akun pada kolom 9 telah diposting di akun buku besar. Dan yang ke-10 ada jumlah, tempat mencatat jumlah dari akun yang ada pada kolom 9. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pengeluaran kas. Apa sih jurnal pengeluaran kas itu? Jadi, jurnal pengeluaran kas itu adalah jurnal khusus yang untuk mencatat sebuah transaksi pembayaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk berbagai tujuan. Transaksi yang sering terjadi itu contohnya seperti pembayaran utang dan pembelian secara tunai barang dagang. Nah, bentuk jurnal pengeluaran kas sendiri bisa kita lihat. Jadi, untuk tabel yang pertama itu digunakan untuk mencatat tanggal transaksi. Lalu untuk tabel yang kedua itu untuk mencatat nama perusahaan. Untuk tabel yang ketiga itu diisi tanda checklist. Dan yang tabel yang keempat, utang, itu untuk tempat mencatat jumlah sebuah utang. Dan untuk tabel yang kelima itu tempat mencatat jumlah untuk akun pembelian. Tabel yang keenam itu untuk mencatat nama akun dari transaksi yang dicatat. Terus lalu yang ketujuh itu diisi setelah kolom 6 dicatat pada akun di buku besar. Lalu yang tabel yang ke-8 itu mencatat jumlah untuk akun nomor 6, tabel yang 9 untuk mencatat jumlah uang yang dibayar, dan terakhir tabel yang ke-10 yang judulnya potongan pembelian itu untuk mencatat jumlah potongan pembelian. Nah, untuk selanjutnya ini ada jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak menjadi sebuah akun pada jurnal khusus pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Akun-akun yang masuk ke dalam jurnal umum yaitu ada dua. Yang pertama ada depresiasi, lalu yang kedua ada retur. Dan contoh bentuk jurnal umum seperti ini bisa kita lihat di atas. Selanjutnya, kami akan menjelaskan serta menjawab dari soal yang telah diberikan ke dalam masing-masing jurnal. Yang pertama, supaya ada jurnal penjualan. Di sini, sebagai format sebelumnya, yang pertama ada nama perusahaan, PD Orchid. Selanjutnya ada jurnal penjualan, dan periode selama bulan Februari 2015. Kita membuat tabel yang seperti pada penjelasannya. Yang pertama ada tabel tanggal, yang kedua ada nomor faktur, yang ketiga ada tabel akun yang dikredit, yang keempat ada referensi, yang kelima ada syarat pembayaran, dan yang terakhir ada tabel piutang dagang dalam debit dan penjualan dalam kredit. Baik, pada jurnal penjualan di sini pada tanggal Februari, pada bulan Februari tanggal 4, tertera dijual barang dagangan kepada PD Katwea sebesar 4.500.000 dengan nomor faktur 222 dengan syarat 2/10 N/30. Kita masukkan ke dalam tabel tanggal yang pertama. Pada Februari 2015 tanggal 4, nomor faktur kita masukkan sesuai soal, yaitu 222 pada akun yang dikredit di PD Katwea, referensi kosong, syarat pembayaran seperti soal, yaitu 2/10 dan N/30 dengan jumlah total 4.500.000. Selanjutnya, pada soal pada tanggal 7 Februari
yakni dijual barang dagang kepada PD bulan sebesar 6 juta dengan syarat EOM atau end of month nomor faktur 333. Di sini kita masukkan ke tanggal pada tanggal 7. Nomor faktur sesuai soal yaitu 333, akun yang dikredit PD bulan, referensi kosong, syarat pembayaran EOM atau end of month, yang mana pembayaran harus dilakukan pada akhir bulan tanpa memberikan diskon khusus. Selanjutnya dengan jumlah total 6 juta. Pada soal selanjutnya yakni Februari tanggal 15. Di sini tertera bahwa soal dijual barang dagangan kepada PD Ason Sentrum sebesar 1.500.000 dengan nomor faktur 231 dengan syarat EOM. Tanggal kita masukkan Februari 15, nomor faktur sesuai soal yaitu 231, akun yang dikredit pada PD Ason Sentrum, referensi kosong, syarat pembayaran EOM yaitu end of month juga seperti sebelumnya, yakni pembayaran yang harus dilakukan pada akhir bulan tanpa memberikan diskon khusus. Serta yang terakhir yakni ada jumlah yang dijual barangnya yaitu 1.500.000. Dengan jumlah sekian, sehingga kita total jumlah dari transaksi sebelum-sebelumnya yakni 4.500.000 ditambah 6 juta ditambah 1.500.000, hasil total 12 juta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal pembelian. Jadi sesuai dengan ada yang di soal, yaitu pada tanggal 2 Februari dibeli barang dagangan dari PT Dendrobium sebesar 10 juta dengan nomor faktur 111 dengan syarat 2/10,N/30. Nah, jadi kita masukkan ke dalam tabel jurnal pembelian yaitu pada tanggal 2 Februari 2015 dengan nomor faktur 111 dengan keterangan nama PT yaitu PT Dendrodium. Lalu ada syarat pembayaran 2/10,N/30 dan untuk pembeliannya kita isi 10 juta. Lalu pada kredit di utang dagang kita isi 10 juta. Sehingga jumlah debit dan kredit itu menjadi balance dan hasilnya sama yaitu 10 juta. Selanjutnya pada soal kedua di jurnal penerimaan kas PD Orchid selama bulan Februari 2015 ada transaksi tanggal 6 Februari yaitu dijual barang dagangan kepada PD Ascosenda sebesar 3 juta secara tunai. Di sini kita masukkan ke jurnal debit pada bagian kas sebesar 3 juta dan kredit di penjualan sebesar 3 juta. Selanjutnya pada 8 Februari ada transaksi diterima pelunasan dari PD Catlea untuk penjualan tanggal 4 Februari 2.500.000. Di sini kita masukkan pada debit kas sebesar 3.920.000, lalu ada potongan penjualan sebesar 80 dan piutang dagang sebesar 4 juta pada kredit. Selanjutnya pada transaksi tanggal 12 Februari pendapatan bunga diterima dari Bank BNI sebesar Rp250. Di sini kita masukkan ke jurnal kas debit sebesar 250 dan serba-serbi jumlah pendapatan bunga 250. Selanjutnya pada tanggal 14 Februari dijual peralatan kantor bekas sebesar Rp900 kepada PD Kamboja. Di sini kita masukkan di jurnal kas debit sebesar 900, lalu kredit penjualan sebesar 900, dan yang terakhir di jumlah pada debit 3 juta
ditambah 3.920 ditambah 250 ditambah 900 sebesar 8.070.000. Lalu pada potongan penjualan sebesar 80, pada piutang dagang sebesar 4 juta, penjualan 3.900, 3 juta ditambah 900. Lalu di serba-serbi di jumlah ada 250. Dan totalnya sebesar 8.150 pada debit dan kredit 8.150. Hasilnya balance. Halo semuanya, kembali bersama saya. Di sini saya akan menjawab soal mengenai jurnal pengeluaran kas. Sebelum kita menjawab jurnal pengeluaran kas, kita lihat-lihat terlebih dahulu pada soal pada tanggal berapa transaksi pengeluaran kas terjadi. Setelah saya analisis, transaksi pengeluaran kas terjadi pada tanggal 3, 9, dan 10. Langsung saja kita masuk ke soal. Yang pertama yaitu tanggal 3, soalnya dibeli barang dagang dari PD Vanda sebesar 2.500.000 tunai. Dan pada kolom tanggal diisi tanggal 3, dan pada kolom keterangan diisi nama perusahaan yaitu PD Vanda. Pada kolom debit dimasuk ke akun pembelian sebesar 2.500.000, dan pada kolom kredit masuk ke akun kas sebesar 2.500.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 9, soalnya yaitu dibayar beban listrik dan telepon bulan ini sebesar 750.000. Pada akun keterangan diisi beban listrik dan telepon, dan pada kolom debit masuk ke akun serba-serbi yaitu ditulis beban listrik dan telepon dengan jumlah 750.000, dan pada kolom kredit masuk ke akun kas sebesar 750.000. Selanjutnya pada tanggal 10, soalnya yaitu dibayar semua hutang kepada PT Dendrobium. Pada kolom keterangan itu diisi dengan nama perusahaan PT Dendrobium, dan pada kolom debit yaitu masuk ke akun utang sebesar 10 juta, dan pada kolom kredit sebelum masuk ke akun kas, lihat terlebih dahulu apakah terdapat potongan pembelian atau tidak. Setelah saya analisis, ternyata terdapat potongan pembelian sebesar 2%, yang dimana untuk mendapatkan nilainya yaitu 10 juta dikali 2%, yaitu mendapatkan nilai 200.000. Dan pada akun kas masuk nilai sebesar 9.800.000. Setelah itu kita jumlahkan setiap kolomnya dan jumlahkan lagi. Untuk akun debit mendapatkan nilai yaitu 13.250.000, dan pada akun kredit itu terdapat 13.250.000. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Sebelum masuk ke jurnal umum, kita analisis lagi tanggal berapa saja yang masuk ke jurnal umum. Setelah saya analisis, yang masuk ke jurnal umum yaitu tanggal 5, dimana soalnya diterima pengembalian barang dagang dari PD Cattleya sebesar 500.000 karena barang tidak sesuai dengan pesanan. Itu pada kolom tanggal diisi dengan tanggal 5, dan pada nama akun diisi dengan retur penjualan,
dengan nominal debit 500.000 dan